Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan selamat datang untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang vanili kering dan kriterianya seperti apa yang diinginkan oleh pasar, karena selama ini kita hanya selalu mengacu pada harga vanili itu sendiri tanpa mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Tapi sebelumnya sekedar mengingatkan, saya di sini bukan ahli atau apapun itu. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu. Jadi bila mana masih ada banyak kekurangannya, bisa silahkan postkan kritikan dan komentar Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari saya lainnya. Oke, langsung saja. Untuk sampel yang akan saya postkan kali ini, saya kemarin mendapati beberapa kiriman sampel vanili dari berbagai kawan-kawan semua, dan hasilnya, dan inilah sampel vanili yang saya terima dari berbagai tempat. Ini untuk tempat daerah di Jawa ya, lebih tepatnya di Jawa Tengah, bukan dari tempat lain. Jadi saya coba ini saya pisah-pisahkan ya, agar bisa lebih gampang untuk kriterianya. Jadi untuk kita itu, sebagian besar vanili kita itu baru bisa memproduksi yang seperti ini. Untuk seperti apa yang diinginkan oleh pasar yang bagus, nanti saya akan berikan videonya di akhir video. Kali ini kita akan membahas yang ini dulu. Jadi secara umum di pasaran atau untuk yang pengepul ya, itu dibagi 3 untuk vanili itu sendiri. Satu, kualitasnya di cutting itu istilahnya asalan ya. Yang penting vanilinya itu kering patah tapi campur, kualitasnya masih campur, ini masih perlu sortir lagi. Biasanya di dalam vanili yang campur ini, kalau disortir itu masih bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Salah satu yang paling rendah itu adalah reject. Reject itu adalah yang rusak ya. Nah, ini harga vanili kering terendahnya itu di rejectnya ini. Kenapa bisa disebut reject? Salah satunya adalah karena pecah. Pecah itu bisa karena dari tadi awalnya memang vanilinya kurang subur. Jadi kalau waktu dikeringkan itu mudah pecah, atau bisa juga dimakan sejenis kutu saat penyimpanan. Jadi penyimpanan sangat berpengaruh sekali. Bahkan untuk vanili yang panjang dan besar pun, kalau sudah pecah itu masuknya reject. Jadi hati-hati sekali saat pengeringan agar tidak pecah. Jadi kalau beberapa, saya pernah mendapati video yang bagaimana vanili kok keluar bubuk hitamnya, itu justru malah vanili yang masuk reject. Soalnya ini pecah, kandungannya keluar walaupun panjang dan bagus. Kemudian yang kedua sendiri, di asalannya sendiri, untuk terus terang untuk petani kita sendiri masih banyak PR-nya. Jadi untuk sebagian besar
kita baru bisa menghasilkan kualitas yang asal seperti ini. Vanilinya masih campur-campur, ada yang panen muda, ada yang dari proses penyerbukannya ya, itu dijadikan semua jadinya kecil-kecil. Ini akan jadinya seperti ini. Dan biasanya untuk pengepul sendiri ambil harganya itu di yang ini, yang asal campur, karena pengepulnya sendiri masih harus menyortir sendiri lagi. Jadi jangan salah kalau pernah dengar harga vanili hingga sampai 5 juta, tapi pada realitanya paling mentoknya di 2 juta atau 2,5 juta, atau bahkan yang reject ini kemarin bahkan 500.000 yang pecah-pecah seperti ini. Jadi agar tidak terjadi salah paham. Lalu untuk yang keduanya sebetulnya ini harusnya ini masuk ke cutting atau asalan, tapi kenapa saya pisahkan? Karena ini juga akan mempengaruhi. Ini vanilinya sudah tergolong tua, karena waktu disimpan pun ini sudah mengkilap keluar minyak, hampir menyentuh ke gourmet. Tapi kenapa bisa ini kok bisa masuk ke yang campur yang asalan ini? Karena untuk dijadikan ke gourmet sendiri ini masih perlu proses panjang lagi. Atau kalau ini sudah tidak bisa disimpan jadi gourmet, walaupun ini tua, ini proses pengeringannya yang kurang bagus, karena jadinya ini kan coklat semu keputihan. Bagaimana yang bagus? Saya perlihatkan ini walaupun kecil, ini sampai kering ini hitam ya. Nah, yang bagus itu sebenarnya yang hitam dan berisi. Kalau yang ini pengeringannya dia bisa, akan tetapi kualitas dari buahnya sendiri yang kurang bagus. Ini tergolong panen muda, jadi jadinya masih seperti ini. Jadi untuk kalau kita sebetulnya ini perlu kerjasama dari banyak pihak agar kita menghasilkan vanili yang bagus. Karena untuk permintaan, sebetulnya permintaan dari importir sendiri, sebetulnya kebutuhan vanilinya itu kuotanya masih kurang banyak. Nah, tadi kita sudah bahas yang reject, yang cutting sama yang bagus, tapi ini sebenarnya larinya ke cutting kalau harganya. Cuma saya pisahkan karena ini alasannya sudah lumayan bagus, tetapi proses pengeringannya yang kurang bagus. Kemudian yang terakhir ini termasuk bagus. Yang diinginkan pengepul lokal itu yang harusnya yang seperti ini, kering, patah, hitam. Ini sebenarnya patokan utama untuk petani. Selain tadi kan kalau di cutting, tapi kalau ini lebih banyak bagusnya larinya ke sini. Ini harganya bagus. Ini belum dipisahkan lagi ke grade-grade-nya masing-masing ya. Tapi sebagai himbauan, kalau selama ini bahwa harga vanili itu patokannya di pasar Indonesia itu, pengepul itu masih di patokan cutting, karena ini masih perlu disortir lagi untuk diekspor. Lalu seperti apa vanili yang diinginkan oleh, atau vanili dengan kualitas bagus dan mahal adalah yang seperti video berikut ini. Jadi seperti inilah contoh vanili kering dengan kualitas bagus. Untuk mendapatkan yang seperti ini paling tidak minimal panennya di atas 8 bulan. Dengan proses pengeringan yang benar akan menjadi yang seperti ini.
Memang belum banyak orang tahu. Kita selama ini hanya mendengar vanili mahal tapi tidak memikirkan kriterianya. Dan itulah yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon kritik dan sarannya bila masih ada banyak kekurangan saya dalam mereview atau membahas tentang vanili kering ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.